sharing qiraat Imam Nafi part 2. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabarnya guys? Selamat siang, semoga sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita langsung aja melaju ke surah Al-Baqarah ayat pertama dan kedua ya, 2 ayat dulu ya guys. Kita kupas perbedaannya antara Imam Asim dan Imam Nafi ya. Saya bacakan dulu yang Imam Asim yang mayoritas kita sehari-hari baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, jadi ayat 1 sampai 2 aja dulu ya. Di sini yang ayat pertama Alif Lam Mim itu Imam Nafi riwayat Qalun, gak ada perbedaan sama sekali. Sama Imam Nafi riwayat Warosh juga sama ya teman-teman, gak ada perbedaan, sama-sama dibaca seperti qiraat Imam Asim riwayat Hafiz yang mayoritas kita ya di Indonesia. Jadi dibacanya sama di situ, gak ada perbedaan. Nah di ayat yang kedua ini ada sedikit perbedaan. Apa itu perbedaannya? Di sini ada kata huda ya. Itu nanti ada di perbedaannya di yang riwayat Warosh ya. Sekarang kita mengupas riwayat Qalun dulu. Nah, apakah di Qalun itu ada perbedaan? Nah, ternyata di Qalun juga masih sama, nggak ada perbedaan. Masih sama dibaca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah gitu, boleh langsung Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Boleh juga berhenti di salah satu tanda waqaf yang titik 3 itu ya. Jadi seperti itu. Qalun berarti sama qiraat Imam Asim sama ya, nggak ada perbedaan. Sekarang kita kupas ke yang Imam Warosh riwayat Warosh, Imam Nafi riwayat Warosh ya. Di sini ada sedikit perbedaan. Jadi di sini dibacanya tuh 2 wajah, 2 cara ya. 2 cara ya. Apa aja cara pertamanya? Jadi di sini ada kata huda. Huda ini ada zawatul ya-nya. Zawatul ya itu apa sih? Itu yang bentuknya kayak iya bengkok itu. Namanya alif layyinah ya. Nah, itu bentuknya yang kayak iya itu ya. Itu namanya, kalau nggak alif bengkok, alif layyinah namanya ya. Nah, di situ itu Warosh rumusnya itu membacanya dengan 2 cara. Yang pertama caranya dengan difathahkan seperti biasa normal dibaca huda ya. Itu yang ke satu ya. Yang keduanya dibaca dengan hude. Apa itu hude? Kok bunyinya kayak gitu? Ya memang bunyinya kayak seperti nanti wadduhe ya, kayak itu ada. Nah itu namanya taklil ya. Taklil itu apa sih? Taklil itu apa? Berasal dari kata imalah. Imalah itu yang dibaca vokal ya. Sebenarnya kan vokal itu a ya gitu. Tapi antara antara a sama i itu jadi seperti gitu. Seperti contoh sate itu imalah, atau majreha kan tadinya majroha ya. Jadi majreha, nah itu imalah. Nah, kalau taklil ini sebenarnya imalah ada 2 katanya ya. Yang pertama imalah besar itu yang aku jelasin barusan seperti sate ke banget gitu. Kalau imalah yang mendekati tapi bukan jadi masih ada kata-kata a-nya sedikit a ya, seperti ini yang mau dibaca sekarang ini huda jadi hude. Nah itu dibacanya dinamai dengan taklil. Nah taklil itu mungkin bisa dinamai dengan imalah kecil ya, karena enggak seperti yang imalah sesungguhnya yang sate
apa namanya tuh majreha. Nah itu. Jadi di sini kita praktekin cara pertama seperti ini. Zalikal kitabu la raiba fihi huda. Nah, ini cara ke-1. Yang ke-1 pertama yaitu dengan memberi apa namanya tuh dibaca fathah. Di kata hudanya tuh masih normal fathah seperti biasa. Terus yang keduanya, zalikal kitabu la raiba fihi huda. Nah, tapi bukan berarti kayak sate tadi ya, bukan imalah, ini hude. Nah, agak ke a, ada a-nya sedikit ya. Nah, kalau kita bacanya diwasolkan, itu dibacanya seperti normal biasa juga kalau warosh ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa seperti itu? Jadi berlakunya itu si taklil itu di ketika waqaf gitu. Ketika waqaf di huda, jadi harus seperti itu bacanya. Pertama, hudanya fathah dulu, atau yang kedua ditaklilkan hude gitu, seperti itu. Kenapa enggak misalkan langsung hudalil muttaqin? Nah, kenapa enggak seperti itu? Enggak bisa, karena di depan itu kan ada huruf sukun, huruf alif, tadinya kan al-muttaqin gitu ya. Jadi lil muttaqin maksudnya tuh gitu. Dan juga nggak enak juga didengarnya hudal lil muttaqin, nggak bisa. Seperti contoh musal kitaba. Nah, musal kitaba di situ kan setelah zawatul ya-nya pas ada alif lam itu ada huruf sukun ya, musal kitaba. Itu nggak bisa jadi musel kitaba gitu. Jadi kalau berhenti, kalau waqaf itu dibaca boleh taklil muse gitu kan, Musa, muse. Nah, tetapi kalau lagi wasol tetap harus dibacanya dengan fathah, musal kitaba kayak gitu. Seperti itu dulu. Jadi segitu aja dulu pembahasannya. Insyaallah besok dilanjut lagi dengan ayat berikutnya. See you next content. See you next video ya guys. See you next time. Pokoknya terima kasih, semoga bermanfaat. Saya nggak bermaksud menggurui ya. Ini hanya sekedar menambah wawasan saja. Nah, jadi jangan coba-coba dipraktekin ya guys. Bahaya banget, karena kalau belum tahu ininya apa sebab musababnya gitu, dan juga kita misalkan nggak punya guru, kita mau nanya sama siapa ketika orang bertanya, kamu bacanya kok gitu kan, beda dari yang lain, kenapa dibaca seperti itu gitu kan. Tapi kalau kitanya udah tahu, kita punya apa namanya tuh guru, dia bisa bertanya dan kita udah paham, nah itu boleh diperbolehkan. Intinya belum cukup umur kalau kata guru saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.